Itu ada kata interesting ya guys ya. Ingat-ingat pop soundnya apa aja ketika ngomong bahasa Inggris yang diletupin suara apa aja? Ingat PTKC, PTKC, BDGJ, kertas bahasa Inggrisnya apa? Never say paper but paper, right? Kencang ini ya, paper ya. Waktu jangan pernah bilang jam berapa bro? What time is it now? Oh no. What time is it now? Right? Time. Take your time, bro. Don't cry, bro. Guys, percaya nggak percaya, meskipun kita nggak bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa Inggris, tapi kalau kita pop soundnya mantep ya, cukup bisa 2 kata aja. Ada orang nangis kita samperin ya di pare ini. Hey bro, don't cry, bro. Udah pergi. Dia akan penasaran sama kamu. Wah keren ini bahasa Inggrisnya tadi. Orang siapa tadi ya? Padahal kamu bisanya cuma 2 kata itu. Don't cry. Udah pergi. Udah langsung orang wow. Langsung wow. Padahal kita nggak ngomong lancar. Gitu ya. Itu lebih penting, gitu ya. Penting guys ya. Interesting. Jadi menarik bahasa apa? Bacanya gimana? Interesting. Right? 3 kali ngomong interesting. Nanti kalau di American accent guys, N ketemu T itu bisa dihapus T-nya. Interesting. Interesting bisa, tapi jarang-jarang sih. Interesting kayak interview apa? Interview, international. Only American style ya. International jadi international, interview, internet jadi internet. That's America, stylenya Amerika. Oke, lanjut lagi. Interesting experiences. Banyak letupin. Experiences while learning. Oke, topik kita hari ini adalah guys, pengalaman menarik saat belajar. Besok teman-teman bisa pilih materi lain ya. Teman-teman bebas di sini topiknya. Yang penting kita targetnya adalah vocabulary, kosakata sama insight, wawasan ya guys ya. Biar teman-teman ngobrolnya tuh meluas, nggak di situ-situ aja ya. Makanya vocabnya divariasikan teman-teman. Oke, learning, bawahnya learning is a journey. J-nya letupin journey. Oke, filled with fascinating experiences. Fascinating, ya, fasci ya, nggak usah dibaca C-nya, fascinating experiences, kurang P-nya, experiences. Kenapa saya ngajarinnya ini guys, kenceng dulu, experience, kayaknya nggak gitu-gitu amat, ya kenceng dulu, nanti kalau pas ngobrol sama orang jadi lemes guys. Yang bener itu versinya, ya that's my experience, santai. Cuman latihannya harus kenceng dulu, experience, baru nanti pas ketemu bule, experience. Ya jangan sampai kita latihannya lemes, experience, ketemu bule, experience, salah. Lemes lagi ya. Makanya dikencengin dulu, right, guys. Gitu ya. Experiences that shape our understanding, come on. Our understanding of the world. Yeah. Learning itu belajar, kan sama bedanya sama study, guys, teman-teman. Learning sama study. Study itu aktivitas belajar. Kalau learning itu dilihat dari dapatnya. Umpamanya kamu udah belajar 5 jam tapi kamu nggak ngerti apa-apa ya. I have studied for 5 hours but I didn't learn anything. Nggak dapat apa-apa. Learn itu dapatnya, ngertinya. Ya, bisa aja orang nggak study tapi learn bisa. From my father I learned something. Learnnya maksudnya dapat, ngerti sesuatu gitu ya. Gitu guys. Learning is a journey. Journey itu perjalanan. Kalau perjalanan fisik, ya ini perjalanannya bebas ya, journey guys. Kalau perjalanan fisik aja itu trip ya, TRIP. Yang my trip, my adventure itu perjalanan filled with, yang diisi dengan what is it? Diisi dengan fascinating. Fascinating itu menarik. Experiences, pengalaman yang menarik. Guys, kalau fascinating, dia pakai fascinating berarti pengalaman yang membuatmu terpesona. Kan banyak tuh interesting ya, that's interesting ya, good deal, interesting. Tapi nggak membuatmu terpesona ya nggak fascinating. Fascinating itu yang membuatmu sampai terpesona aja. Oke, menarik yang membuat terpesona. That shape itu kan ini ya, membentuk ya, our understanding, pemahaman kita of the world, tentang dunia ini, guys ya. Aman ya? Kalimat pertama dikit aja ini, lanjut ya. Of itu bacanya of guys, one of, ya, one of, bukan one of, no nggak ada, one of. Yeah, one of the most interesting experiences. Coba. One of the most interesting experiences. Kurang P-nya, P-nya letupan, experiences. Okay, experiences I had, was attending a workshop on a cultural diversity. Right, one of the most, ya, salah satu pengalaman interesting, yang paling interesting, menarik, guys. Interesting, menarik aja ini ya. Experiences, pengalamannya yang I had maksudnya yang saya dapat gitu ya. Salah satu pengalaman paling menarik yang saya had, miliki berarti verb 2, memiliki gitu guys. Was attend apa guys? Attend itu menghadiri, datang ya, menghadiri a workshop
Workshop is ya kayak gini nih, tapi cuman kayak durasi cuman kayak 3 hari maksimal ya kan. Sehari 2 hari lah workshop ya, kayak seminar gitu ya. Workshop on a cultural diversity, keberagaman budaya. Diversity apa guys? Keberagaman. Kalau beragam aja diverse, cultural, budaya. Teman-teman, let me ask you, what is the meaning of budaya? Selama ini kalian bilang budaya, lestari, sejahtera, itu ngerti artinya nggak sih? Tradisi, adat, apa bedanya? Kalau budaya itu kebiasaannya. No, that's tradition. Kebiasaan itu tradisi. Di dalam tradisi ada budaya. Budaya itu cara hidup menyeluruh. Nah, di dalamnya ada tradisi, ada norma. Tradisi itu kebiasaan, budaya adalah cara hidup masyarakat secara menyeluruh. Semuanya dianggap budaya. Kalau tradisi kebiasaan turun menurun. Kalau adat itu norma atau aturan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Ya. Kalau lestari itu awet, bertahan lama. Gimana caranya kita bisa bertahan lama? Kalau keberlanjutan, guys, sustainability, melakukan sesuatu yang bisa dipakai generasi selanjutnya, kayak buang sampah pada tempatnya, pakai solar panel, biar fosil nggak habis, berarti kita pakai mobil listrik, kayak gitu, keberlanjutan. Ya. Oke, teman kalau mau nanya langsung angkat tangan aja. Oke, nanti abis ini langsung kita Q&A samples, di bawah itu ada Q&A samples buat kita speaking. Kita bahas dulu yang bacaannya ini ya. Alright, ya. Culture pakai C. Culture, right? Culture, kultur. Oke, what is it again? Tentang beragam budaya. Oke, lanjutnya guys, kalimat ketiga. During this event, I interacted with people. Okay, from various backgrounds. G-nya kurang. Backgrounds. Which broaden my perspective. Okay, during this event, selama acara ini, events guys. Kalau pernah lihat occasion, acara juga, occasion itu acara yang jarang banget, sesekali doang kayak lebaran, itu occasion. Kalau event itu ya acara yang kamu bikin acara setiap hari disebut event. Tapi kalau sesekali doang occasion. Makanya ada vocab occasionally, pernah lihat? Occasionally, yang artinya kadang-kadang. Sometimes itu kadang-kadang, occasionally kadang-kadang. Loh, bedanya apa? Occasionally itu lebih jarang daripada sometimes. Kamu pernah ke Jakarta, bro? Sometimes berarti ya agak ini, meskipun kadang-kadang, tapi dia agak sering daripada occasionally itu cuma sesekali aja, kayaknya cuma sekali atau 2 kali aja gitu ya, occasion. Nah, gampangannya kalau events acara biasa guys, occasion itu acara khusus, acara yang cuma sesekali aja. Oke, what is it again? During this event I interacted itu berinteraksi ya, ngobrol ya, with people from various backgrounds, dari berbagai latar belakang yang berbeda ya, which broaden, yang memperluas, broaden itu memperluas ya, broaden my perspective. Perspektif itu apa guys? What is the meaning of perspective? Sudut pandang, oke. Bedanya sama mindset guys? Mindset dan sudut pandang. Pola pikir. Bisa dicontohin biar nggak bingung kita? Bedanya? Oke, gini aja. Bahasa Inggris ya? Oke, belajar bahasa Inggris. Oke, saya pasti bisa. Itu mindset. Pas dilakuin, wah susah juga ya. Ada yang bilang susah, teman kalian bilang gampang ini. Itu namanya perspektif, sudut pandang. Nah, kalau dari awal pola pikir ketika dilakukan itu yang kamu rasain itu perspektif, sudut pandang ya. Oke, aman? Paham guys? Alright, lanjut ya. Oke. Selama acara ini saya berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memperluas perspektif saya. Oke. Perspektif maksudnya ketika kita mikir orang Batak itu galak-galak, ketika kita ke sana, oh memang begini cara ngomongnya, malah bagus yang begini nih, baik sebenarnya mereka. Itu perspektif guys ya. We shared stories and traditions. Fostering a sense of community. And respect for each other. Oke, we shared. Kita berbagi share ya kan ya. Stories, cerita, sama traditions, tradisi itu cara kebiasaan turun-temurun tadi. Fostering itu kayak mendorong, kayak meningkatkan, membina, memupuk ya, fostering itu. A sense, rasa, a community, rasa kebersamaan, and respect for each other, saling menghormati each other. Kalau antara 2 orang, ini berarti dia antara 2 orang ya, each other. Kalau antara banyak orang apa guys? One another, right? Oke, lanjut dulu ya.
Any question? No. Another memorable experience. Another memorable Experience. Okay. Was when I learned a new language. was when I learned a new Language. Okay, through immersive techniques. through immersive technique. Okay, another memorable experience, pengalaman yang memorable, apa? Yang lainnya, pengalaman tak terlupakan lainnya. Guys, sebenarnya memorable itu bukan tak terlupakan, gampang diingat gitu ya, memorable, gampang diingat. Soalnya kalau tak terlupakan itu unforgettable. Bedanya apa, Sir? Ya, kenangan sama temennya memorable, tapi kenangan sama pacar yang umpamanya nggak bisa lupa gitu ya. Waduh, nggak bisa move on saya, kepikiran terus, unforgettable. Ya, unforgettable memang nggak bisa sama sekali dilupain. Kalau memorable bisa lupa sih, gampang diingat tapi bisa juga lupa gitu ya. Bisa juga ketumpuk sama kenangan yang lain. Ya, unforgettable ya apa ketika kita dirawat sama ibu waktu kecil gitu ya, unforgettable. Another memorable experience was when I learned a new language. Ketika saya belajar bahasa baru, guys. Kalau kalian bilang new gimana? New itu British ya. Kalau orang Amerika bilangnya new atau new. I live in New York, bro. I live in New York. Kalau orang Amerika bilangnya gitu. Yes, of course. I live in New York. Nggak, mereka nggak repot-repot bilang new, nggak. Itu British. Tapi kalau kalian pakai new nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Cuman kalian kalau ketemu orang bilang, iya, of course. I live in New York. Itu orang Amerika. Pasti dia orang Amerika. Yes, ya. Nah, teman-teman, Amerika sama Kanada bahasanya hampir sama ya. Ya kan, Kanada itu atasnya Amerika, ngerti ya? Iya kan? Nah, itu pemimpin tertinggi di Kanada itu siapa? Tertinggi siapa? Do you know that? Presiden, Perdana Menteri? Justin Trudeau, bukan? Pemimpin pemerintahan tertinggi memang Justin Trudeau, Perdana Menteri. Tapi pimpinan tertinggi yang menguasai wilayah situ adalah Raja Charles di Inggris ya. Understand? Karena Australia, New Zealand sama satunya Australia itu punyanya Inggris. Bukan persemakmuran, bukan. Jadi kalau si Raja Inggris gabut, saya mau ngebakar semua daratan Australia, boleh. Emang tanah-tanah dia. Ngerti maksudnya? Itu punya Inggris. Nah, kok bisa, Sir? Kok Inggris bisa menjajah sana? Sebenarnya bukan menjajah, guys. Dulunya kan Christopher Columbus ya nemuin benua Amerika itu, dia kan dari Spanyol ya. Dia ikut rombongan, dia dari Itali tapi dia ngikut rombongan Spanyol. Di situ dia ngebuka jalan untuk eksplorasi di benua Amerika. Orang-orang Inggris ini pada datang juga ngikut, ngintil gitu, guys. Tapi mereka dengan jumlah yang besar gitu. Nah, mereka menguasai itu, mereka membunuh banyak orang Indian, suku Indian di situ. Mereka mandiri lah, pada akhirnya ratusan tahun mandiri kan. Mereka nggak mau lagi ngikut perintah si yang nyuruh ini, si Inggris ini. Padahal mereka dari Inggris. Mereka nggak mau ngikutin perintah Inggris lagi. Mereka maunya mandiri. Akhirnya perang revolusi. Menang siapa? Menang Amerika. Nah, yang nggak mau ikut perintah Inggris itu Amerika, United States of America. Yang masih mau ngikut perintah Inggris itu pindah ke atas. Namanya Kanada. Gitu guys ya. Orang-orang sana, itulah kenapa kalau kalian pikir orang-orang asli Amerika itu kulitnya apa warnanya? Coklat kan? Indian kan? Suku Indian kan? Kulit coklat. Kenapa bisa putih-putih? Ya orang-orang Inggris itu. Mereka asalnya orang Amerika itu juga dari Inggris. Makanya saya bingung bagusan mana American sama Inggris ya. Ibunya Amerika kan Inggris gitu guys. Makanya bahasanya Inggris. Lanjut dulu, what is it? Through immersive. Oke, new language. Boleh ya, new atau new? Boleh, new language through melalui immersive teknik immersive itu teknik ini guys. Immersive kalau kalian cari di kamus artinya terbenam. Kayak kita nyelupin, tercelup gitu. Di baju kita nyelup berarti kita bener-bener bajunya di dalam air ya, nggak kelihatan sama sekali. Maksudnya apa? Teknik immersive, for example, if you do it as the English, learning English guys. You do the immersion technique in learning English. Berarti kalian 24 jam belajar. Kok bisa 24 jam belajar? Kalau pas tidur gimana? Ya listening. Pokoknya melingkupi diri kita dengan bahasa Inggris. Itu yang bakalan cepat nyebur bener-bener. Iya, 24 jam bener-bener belajar bahasa Inggris. Caranya gimana, Sat? Bukannya bosen ya kayak gitu. Caranya adalah dengan tulisin guys sampai 100 ya. Kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Jangan lupa taruh juga yang asik-asik kayak nonton film Inggris, dengerin lagu barat. Pokoknya yang asik-asik masukin juga, belajar grammar masukin juga. Ketika kalian nanti bosen, liatin lagi daftarnya, mana nih yang paling asik, lakukan itu. Jangan pernah keluar dari daftar ini. Kalau perlu daftarnya ditambah sampai 200 boleh. Pokoknya 24 jam kita ngurusin bahasa Inggris. Nah,
Kalau bosan ya, oh dengerin lagu barat. Nggak ngerti nggak apa-apa. Pokoknya kita melingkupi diri kita dengan bahasa Inggris. Lagi pula kalau teman-teman tidur sambil dengerin bahasa Inggris itu ini alam bawah sadar kita akan nangkep juga guys. Tetap kayak saya dulu waktu belajar bahasa Inggris listening, malam juga listening, ketika dapat vocabnya, oh ini artinya ini kayak pernah denger nih, familiar. Kalau familiar kita cepat ngapalinnya cepat. Teman-teman kalau umpamanya ketemu vocab baru kok lupa terus, itu berarti belum familiar. Yang umpamanya saya ajarin si love sama dengan cinta itu langsung tahu karena sering denger, ya kan? Good morning, ya kan karena sering denger gitu guys. Alright, dikit lagi guys. The interaction. Okay, with native speakers was exhilarating. Okay, and challenged me to think differently. Think ya, bukan think tapi think. Yeah? Think differently. Right. The interaksi with native speakers sama orang penutur asli ya guys ya. Kita ini native speaker nggak? Biar paham. Kita adalah native speaker bahasa Indonesia. Ya, native speaker yang dimaksud ini berarti Inggris ya. Was exhilarating dia menyenangkan, yang bikin deg-degan gitu guys. Mendebarkan kayak orang naik roller coaster ya. Exhilarating ya. And challenge me, menantang saya to think differently, untuk berpikir berbeda. Emang ngobrol sama bule bisa mikir kita beda? Ya banget guys. Apalagi orang Amerika ya. Lucu-lucu orang Amerika itu. Saya pernah ngobrol sama orang Boston, katanya gini, dia nanya ke saya nih, serius ini guys. Saya heran sama orang Asia, kok bisa ya satu wanita untuk selamanya? Saya aja seminggu dapat 3 katanya. Jadi kita jawab apa? What do you wanna answer? Apa jawabanmu? Kok bisa sih? Kan dia ngobrol sama saya udah lama tuh. Saya heran sama orang Asia, satu cewek bisa buat selamanya, maksudnya pernikahan. Saya aja seminggu ganti 3 kali. Kok bisa sih? Nggak habis pikir saya. Dia bilang gitu, orang Boston. Terus kita mau jawab apa? Itu aneh guys. Alright, itu dia itu orang yang bikin saya bisa bahasa Inggris. Teman-teman kalau mau niruin saya ini ya, coba cek aplikasi-aplikasi yang bisa ngobrol sama bule, apa aja cari aja ya kan. Ada satu orang udah jadiin partner speaking terus. Apalagi orang Amerika ya. Sekarang ini di Amerika malam nih. Sekarang jam berapa guys? Jam 9. Sekarang jam 9 malam di Amerika. Jadi diatur waktunya aja ya. Kita 12 jam in the future guys. Mereka masih jam 9 kemarin di Amerika sana. Ini tanggal berapa? Tanggal 11 ya? Di sana tanggal 10 masih. Lu jam 9. Okay, what is it again? Alright. Okay. Oh yeah, think differently, berpikir berbeda ya. Okay, this experiences masih banyak nih. 1, 2, 3, 4 lagi ya. Taught me the value of collaboration and open-mindedness in education. Pakai J yes, education. Alright, the experiences apa dia? Pengalaman-pengalaman ini taught me, mengajarkan saya the value itu nilai ya, of collaboration, dari kolaborasi, and open-mindedness, keterbukaan, pikiran kita biar terbuka, in education, dalam pendidikan. Oke, kita akan lebih terbuka gitu guys ya. Alright, so the next, what is it? I realized that learning is not just about acquiring knowledge. Learning is not just about Acquiring knowledge, it's also about connecting with others. With others, right? So I realize, saya sadar gitu ya, saya menyadari that learning, belajar is not just about acquiring knowledge, mendapatkan atau mengakuisisi acquiring itu ya ini guys, mendapatkan, biasanya dalam konteks pengetahuan ya. Akuisisi bisa juga dalam konteks perusahaan, kamu ngebeli perusahaan orang, itu namanya akuisisi juga. Acquisition of knowledge, right? Pengetahuan. It's also about connecting with others, tapi juga tentang terhubung dengan orang lain. Oke, kita ya kayak kalian di sini nggak cuma dapat bahasa Inggris tapi juga dapat teman ya, terhubung sama teman orang lain ya guys ya. Aman? Question. Alright, 2 lagi habis ini kita langsung praktek speaking. Alright, in conclusion, okay, interesting experiences while learning significantly enhance our growth.
significantly enhance enhance our our growth. growth. Alright, so okay, in conclusion, kesimpulannya interesting experiences, pengalaman menarik while learning sambil belajar itu secara signifikan. Signifikan itu penting yang berdampak ya guys. Enhance bisa apa? Meningkatkan our growth, pertumbuhan kita. Jadi kalau belajar intinya harus ada pengalaman menarik atau seneng lah ini ya guys ya. Kalau kalian lagi puyeng, makanya itu variasi, hidup itu perlu variasi. Jangan getu, apa sih bahasanya? Getu itu apa sih? Getu itu kayak orang belajar grammar nih, nggak ngerti tetap aja dipikirin sampai no, relax guys, relax ini dulu, apa namanya? Liatin daftarmu tadi, dengerin musik barat dulu dah, nonton Kung Fu Panda dulu dah. Itu akan lebih ini, perlu kita refreshing gitu guys ya, nggak perlu getu gitu ya. Getu apa sih bahasa Indonesianya? Bener-bener ngotot gitu loh intinya ya. Alright, meningkatkan pertumbuhan kita. Oke, terakhir guys, to embrace learning fully. Fully itu sepenuhnya ya. We should seek opportunities We should seek opportunities that challenge and inspire us. Oke, untuk sepenuhnya to embrace. Embrace itu apa guys? Di situ diartiin merangkul dia ya. Embrace itu apa? Embrace is menerima yang antusias guys. Menerima antusias. Makanya saya nggak punya motor, tiba-tiba dikasih motor. Wah, makasih. Itu embrace namanya. Nah, kalau accept itu ya nerima aja. Kamu pilih sama dia ya. Ya udah, I accept that. Kita nerima gitu loh, nerima. Nah, kalau receive itu menerima barang atau menerima surat. Receive. Berarti kalau nerima hadiah dari teman ya receive the present from my friend. Receive bukan accept. Accept kayak secara persepsi aja. Gitu ya. Kalau embrace, kalau teman kita pengen novel itu tapi teman kita ngasih, wah makasih banget, wah itu antusias. Embrace itu antusias. Makanya ada banyak pengusaha yang bilang embrace your pain, embrace your failure. Terimalah kegagalanmu. Oh berarti guys kalau bikin usaha gagal itu pasti, tinggal tunggu waktu aja kapan. Gak mungkin orang bisnis langsung berhasil, nggak ada guys. Makanya cepat-cepat mereka, yaudah mana gagal sini cepet. Kalau udah gagalnya, jatah gagal kita habiskan, tinggal berhasilnya. Itulah yang dibilang sama Michael Jordan. Iya jelas saja saya hebat. Orang gagal saya ada ribuan, kegagalan saya. Nggak usah kaget kalau saya kayak gini. Ya guys, for your information, pebasket terbaik di dunia yang nggak ada lawan itu Michael Jordan namanya. Makanya sepatunya itu sampai ratusan juta. Itu tribute to Jordan. Bukan masalah bahan sepatunya paling berapa. Itu ada nama Jordan-nya di situ. Ibaratnya kayak Cristiano Ronaldo. Kalau teman-teman nggak ngerti basket, Ronaldo aja deh ngerti bola kan. Ada sepatu yang tribute si Ronaldo itu harganya akan karena itu penghargaan untuk si Ronaldonya, bukan masalah bahannya. No. Alright. Dan kalau kalian tahu betapa kerennya Michael Jordan, itu adalah punya duit 1M 200 juta buat sepatunya Jordan, oke. Karena itu nanti akan masuk ke kantongnya Jordan juga guys. Apa sih namanya? Bagi hasil gitu loh. Nah, sama Nike-nya. Nah. Everyone love Jordan, itu pebasket yang nggak akan bisa ada yang lewatin itu guys. Ya, you speak about Kobe Bryant masih muridnya itu. Oke, to embrace learning fully, untuk sepenuhnya merangkul pembelajaran, we should seek opportunities. Kita harus seek, ada kata seek di sini guys. Seek itu mencari dengan serius ya. Kalau biasa aja look for. Nyari dengan serius itu seek. Kalau mencari dengan menyeluruh itu search, guys. Menyeluruh atau secara sistematis. Makanya kalau kalian di Google itu search namanya karena dia dicariin semuanya dari semua artikel. Dia nyari ke semua sumbernya dia dicari untuk memenuhi ekspektasimu di yang kamu ketik itu. Searching itu mencari secara menyeluruh. Yang nyari siapa ya Google-nya. Kerjaan Google itu ya. Kalau seek, waduh kuncinya saya. I look for my key. Mana kunci saya yang hilang? Nggak temu sejam. Ya udah, I'm seeking my key. Nyari dengan serius. Nah, gitu ya. Saya seek sama look for itu bedanya sih. Kalau search itu nyari secara menyeluruh, sistematis. Oke, seek opportunities, mencari dengan serius ya. Opportunities itu peluang that challenge and inspire us. Peluang yang menantang dan menginspirasi kita. Alright. Any question perhaps about our topic for today? Yes. Vocabnya mungkin. Nothing? Saya misalnya, ya. Oke, maybe itu 50% yakin. 50%. For example, kamu habis ngopi sama temen, pergi ya kan. Terus ada temen nanya, temenmu tadi ngopi di sana ya? Maybe berarti kayaknya udah pergi deh dia.
pergi apa masih ya? Maybe 50% yakin. Kalau yakin 70% perhaps. 70% yakin. Oke. Kalau 90% yakin probably. Yeah, probably he is still there. Right? Because I just saw him just like 1 minute ago. Gitu. Probably. Itu artinya sama, guys. Mungkin semua. Maybe, perhaps, probably. Perhaps kayak mana bisa? PERHAPS. HAPS. Itu ya yang ditanya Mr. Alan ya? Iya. PERHAPS. Perhaps. Oke. Apa tadi perhaps? Apa? Mungkin. Tiga-tiganya mungkin. Maybe, perhaps, probably. Perhaps 70. 90 probably. Ada lagi kan? Alright, okay, practice speaking right now. Alright, start free choice again. No. Free choice lah ya, nggak apa-apa. Kamu di situ sih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Free choice. Alright. 1 with 1, 2 with 2, guys. 1 sama 1.